Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil progres kami mengenai hasil kewirausahaan kami yang bertema Tradebox Snack Gift Estetik untuk momen kecil yang berarti. Di sini dengan saya, Bagus Mustaqim dengan NRP 501221060. Saya Rizka Viviana Diramawati dengan NRP akhir 028. Saya Salam Muhammadin Agustin dengan NRP akhir 030. Saya Wahyu Silvania Putri dengan NRP akhir 04. Saya Zaina Nabila dengan NRP akhir 055. Baik, di sini kami mengangkat produk ini dikarenakan ada beberapa realita permasalahan yang kami dapatkan ketika kami jaras atau ketika kami survei dari lingkungan segmentasi pasar kami seperti itu. Nah, untuk beberapa masalah tersebut diantaranya yang pertama, ketika teman-teman ingin membuat gift set sendiri itu memakan waktu dan tidak semua orang bisa membuat packaging yang rapi. Jadi ketika mereka butuhnya itu yang sat-set atau yang cepat, mereka itu terkendala di waktunya. Kemudian yang kedua, snack box yang ada itu umumnya pasaran dan kurang personal, sehingga kesannya itu kurang berkonsep seperti itu. Nah, itu bisa dilihat untuk contoh yang ini. Jadi di sini tuh hanya ada tulisan happy snacking dan ini hanya ada thank you-nya seperti itu. Jadi ketika hanya happy snacking ini menurut mereka itu seperti kurang ada maknanya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, di estetik itu biasanya mahal, jadi terkendala di budgetnya. Nah, kemudian yang keempat, konsumen itu sering bingung memilih isi hampers yang sederhana dan matching atau bertema warna. Jadi em, kebanyakan orang yang memesan snack box itu ketika request dengan warna tertentu, tapi yang didapatkan itu warnanya kadang tidak matching atau beberapa ada yang menyimpang dari tema yang diinginkan. Nah, untuk solusi bisnis yang sudah kami jalankan yaitu di sini kami menyertakan 5 produk yang telah kami jual, yang mana ada solusi yang pertama yaitu snack pilihan. Jadi di sini kami menggunakan beberapa snack yang memang sudah kami pilih untuk dijual. Kemudian yang kedua itu menggunakan packaging yang estetik. Jadi ini packagingnya tidak pasaran seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa request dengan bentuk buket. Dan yang keempat menggunakan tema warna yang khusus yaitu merah dan di sini ada tema warna coklat. Dan yang terakhir yaitu kami sudah memberikan custom greeting card yang mana di sini kami berikan sentuhan dari fisika karena kami dari Departemen Fisika yaitu menggunakan persamaan fisis yang mana ini kami menggunakan persamaan yang dasar sehingga beberapa customer yang memesan itu cenderung mengetahui dan yang diberi pesanannya ini juga mengetahui seperti itu. Dan kami di sini juga menyertakan makna dari persamaan ini dengan kata-kata atau kalimat cinta. Nah, kemudian nilai utama solusi dari ini semua yaitu yang pertama affordable, praktis, bisa dibuat sesuai dengan permintaan atau by request, dan hadiah yang manis serta bermakna seperti itu. Kemudian untuk roadmap perkembangan bisnis yang telah kami jalankan, di sini dimulai dengan diskusi rencana produk dari masing-masing dari anggota kami, di mana kami membahas bagaimana produk ini bisa laku di pasar dan bisa menarik minat dari pasar atau dari pelanggan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yakni uji pasar dan target. Kami menanyakan bagaimana eh, produk-produk atau tipe-tipe yang diminati oleh para pelanggan dan perkembangannya saat ini. Kemudian dari hasil tersebut kami mempersonalisasikan atau menyesuaikan dari curhatan atau feedback dari para pelanggan yang telah kami tanyai. Kemudian didapatkanlah greeting cards seperti ini. Kemudian selain itu kami memperbesar target dan pemasaran dan evaluasi. Di sini kami menyediakan wadah di mana ada feedback konsumen, di mana pelanggan bisa memberikan feedbacknya, memberikan saran, advice atau dan lain-lain, kritik kepada kami sehingga kami bisa mengevaluasinya lebih baik lagi. Kemudian untuk pemasarannya kami menggunakan platform Instagram di mana Instagram ini sangat ramai di kalangan Gen Z, Gen Z. Nah, kami membuat akun yang bernama Treatbox ID dan kami memasarkan produk kami di situ. Next.
Baik, berikut merupakan customer yang sudah kami layani, yang mana total ada 5 orang customer, yang mana pemesanan terbanyak itu pada tema warna yang mix. Nah, untuk review positifnya, yaitu yang pertama harga yang ditawarkan itu dinilai cocok dan juga terjangkau. Kemudian proses pembuatan pemesanannya itu berlangsung cepat sehingga memenuhi kebutuhan yang urgent. Lalu owner dirasa bersikap ramah dan juga komunikatif sehingga memberikan pengalaman dalam pembelian yang nyaman. Nah, untuk review untuk masukannya sendiri, yang pertama itu dari customer bilang bahwasannya harga mahal menurut calon customer. Kemudian penataan snacknya itu bisa divariasikan lagi. Lalu tidak ada segel pengaman pada boxnya dan bingung dalam membawa produknya. Next. Nah, untuk analisa pasar dan juga peluangnya, untuk tren budaya small gifting di Indonesia itu semakin meningkat seiring dengan kebiasaan masyarakat yang ingin memberikan perhatian kecil namun berarti. Nah, kepada teman, baik kepada teman, pasangan maupun rekan kerja. Nah, hal tersebutlah yang membuat permintaan terhadap hadiah berukuran kecil tetapi berkesan semakin besar. Kesannya besar seperti itu. Nah, konsumen itu kini lebih fokus pada estetika dan personalisasi sehingga hadiah yang tampilannya cantik punya tema tertentu atau bisa sehingga itu bisa diberi nama atau ucapan khusus itu lebih diminati dibanding dengan hadiah yang biasa. Nah, kemudian tren media sosial itu juga sangat berpengaruh, yang mana banyak konten unboxing hadiah kecil, rekomendasi gift hingga ide hampers yang viral, baik di TikTok maupun Instagram, sehingga konten-konten tersebutlah yang mendorong peningkatan dari biru. Nah, selain itu masyarakat semakin mencari produk yang praktis, mudah dibeli, serta ready to give. Artinya pembeli ingin hadiah yang sudah lengkap dengan kemasan yang cantik, sehingga tidak perlu repot untuk menyiapkannya sendiri. Lalu untuk peluangnya sendiri, dengan meningkatnya kebutuhan hadiah kecil atau small gift, bisnis dapat masuk ke bisnis kami itu bisa masuk dalam dua segmen. Pada dua segmen hampers, yaitu segmen low budget untuk pembeli yang ingin hadiah yang cukup sederhana, namun tetap menarik, dan juga segmen high budget untuk pembeli yang premium, yang menginginkan produk yang lebih eksklusif lah. Kemudian ada peluang besar untuk bekerja sama dengan pabrik maupun supplier snack, sehingga mendapatkan harga yang lebih murah dalam jumlah yang grosir. Kolaborasi tersebutlah yang sehingga memungkinkan bisnis kami itu menawarkan paket hampers dengan harga yang bersaing tanpa menurunkan daripada kualitas produk kami. Nah, bisnis kami juga dapat diperluas layanannya ke berbagai momen dan juga acara penting seperti ulang tahun, wisuda, bridal shower maupun catering komunitas hingga kebutuhan perusahaan, sehingga memperbesar cakupan event maupun potensi penjualan dan pelanggan baru kami juga akan meningkat. Selain itu, meningkatnya tren personalisasi membuka peluang bagi kami untuk menambahkan layanan custom design, custom note, maupun kemasan khusus sesuai dengan tema acara yang dipesan, yang mana dapat meningkatkan daripada nilai produk dan juga margin keuntungannya. Next. Baik, selanjutnya adalah business model canvas dari Treatbox. Yang pertama, dari sisi value proposition, Treatbox ini menawarkan snack gift yang estetik, tapi tetap affordable dan bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di mana kami juga menghadirkan beberapa tema yang berbeda yang menurut kami unik sehingga cocok sebagai hadiah sederhana tapi tetap memberikan kesan. Selanjutnya untuk customer segment, sasaran kami itu ada di mahasiswa, pekerja muda, pasangan, teman, serta siapapun yang ingin memberikan hadiah kecil namun bermakna atau thoughtful. Selanjutnya pada bagian channel, kami mengoptimalkan platform digital, terutama pada Instagram,
TikTok Shop, dan juga WhatsApp. Kemudian kami juga menjalankan penjualan melalui pop-up offline seperti saat ada event-event tertentu. Selanjutnya ada revenue stream. Pemasukan dari Treatbox ini berasal dari penjualan per box yang terjual ya. Jadi pesanan custom dan edisi musiman atau seasonal edition. Selanjutnya ada key activity. Fokus utama kami ini meliputi kurasi snack dan minuman, di mana ini pembuatan packaging, desain baru, serta bagaimana memasarkan produk kami secara digital. Yang terakhir, key resources dari Treatbox ini mencakup seperti supplier snack, seperti tokonya, misal dari Indomaret, penyedia packaging, perlengkapan dekorasi, dan tim produksi. Bisa di next. Nah, untuk rencana pengembangan 5 sampai 10 tahunnya, untuk tahun pertama hingga kedua, fokus kami adalah menstabilkan produksi, membangun branding yang kuat melalui pemilihan warna dan pesan yang thoughtful, serta mulai memperluas penjualan melalui media salah satunya TikTok Shop. Selanjutnya dari mulai memasuki tahun ketiga sampai kelima, kami berencana untuk merilis seasonal edition seperti Valentine, Graduation, dan Ramadan. Kami juga mulai mengembangkan custom box untuk kebutuhan corporate gift, serta menjalin kolaborasi dengan minimarket atau UMKM. Selanjutnya pada tahun ke-6 hingga ke-10, kami, Treatbox, menargetkan untuk memproduksi packaging sendiri seperti custom bag, membuka gerai kecil yang kami sebut sebagai Treatbox Corner, melakukan ekspansi ke kota lain, dan pada akhirnya menjadi brand gifting yang low budget dan paling dikenal di Indonesia. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya dari usaha yang sudah kami jalankan menimbulkan dampak, yaitu ada dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan. Dari dampak sosial sendiri, yaitu membantu orang memberikan hadiah bermakna dan terjangkau, lalu menebar kebaikan lewat small gift. Dari dampak ekonomi sendiri, yaitu peluang kolaborasi dengan UMKM packaging, menambah lapangan kerja kecil-kecilan. Lalu untuk dampak lingkungan, yaitu dimulai mengarahkan ke packaging yang bisa didaur ulang atau crafting. Next. Baik, sebenarnya Sekian penjelasan mengenai ide usaha kami yang sudah kami jalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.